A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ayat 37. Maka Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Jadi setelah Nabi Adam itu digelincirkan oleh setan, ditipu oleh setan, yang semestinya buah pohon itu tidak dimakan, tetapi karena ditipu oleh setan, diperdayakan oleh setan, lalu dimakanlah buah pohon itu. Itu yang menjadi sebab Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga. Berarti dia sudah melakukan apa? Kesalahan. Lalu karena memang Allah menghendaki Adam di surga yang pertama itu untuk transit saja, ya, untuk transit saja. Karena tugas Adam apa? Untuk memakmurkan bumi. Nah, jadi transit saja di situ itu. Jadi memang diprogram oleh Allah ada larangan, ya. Dengan melanggar larangan dia turun ke bumi untuk apa? Untuk melaksanakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi, untuk memakmurkan bumi. Makanya lalu Allah memberikan kalimat-kalimat taubat kepada Nabi Adam dan Hawa. Nah, dan diterimalah tobatnya, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, kan Allah Maha penerima tobat, Allah Maha penyayang. Kalimat yang dimaksudkan apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu orang menyebutnya itu istighfarnya Nabi Adam. Jadi doa untuk bertobat kepada Allah agar dosanya diampuni. Rabbana zalamna, kan Adam dan Hawa itu. Makanya ya. Rabbana zalamna, ya Tuhan kami telah zalim kepada diri kami. Kata siapa? Adam dan Hawa. Kalimat ini diterima di siapa? Dari Allah. Ya Allah Maha Penyayang. Dia melakukan pelanggaran, tapi diberi kalimat untuk bertobat, dan ternyata tobatnya diterima oleh Allah. Kalimat yang digunakan tadi, Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami telah zalim kepada diri kami. Rabbana zalamna anfusana, ya Tuhan kami telah zalim kepada diri kami. Kezalimnya apa tadi? Melakukan pelanggaran. Jadi mengakui dosanya. Makanya kalau kita juga ingin bertobat, kita akui kepada Allah dosa kita. Diakui. Jangan malah mengaku
suci, diakui kepada Allah. Kami berbuat dosa kepadamu ya Rabb, ampuni dosa kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau ya Rabb tidak mengampuni dosa kami, jika engkau ya Rabb tidak mengucurkan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan rugi, kami akan menjadi orang yang rugi. Jadi itu kalimat yang digunakan oleh siapa? Adam dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb kami telah zalim kepada diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau ya Rabb tidak mengampuni dosa-dosa kami dan tidak memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami berada dalam kerugian. Nah ini penting juga kita hafalkan. Udah hafal? Iya. Jadi habis sholat gunakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jangan lupa tiap hari, karena itu pernyataan kepada Allah bahwa kita ini suka berbuat zalim. Kezaliman yang dimaksud apa? Melakukan dosa dan maksiat. Mungkin ada yang sengaja, mudah-mudahan tidak, atau mungkin tidak sengaja, tapi ternyata perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah. Nih. Dan ingat, Allah Maha penerima tobat. Ini juga mengajarkan kepada kita, kalau kita berbuat dosa, kita tidak boleh berputus asa, karena Allah Maha penerima tobat. Sebab kata Rasulullah, semua manusia pelaku dosa, yang terbaik dari pelaku dosa adalah orang yang senang tobat. Makanya waktu habis wudu kita ada doa, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Rabb, jadikanlah aku menjadi hambamu yang senang tobat, menjadi hambamu yang senang memproses diri untuk meraih kesucian. Minta sama Allah. Jadi habis wudu minta doa, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi hamba-Mu yang senang tobat, menjadi hamba-Mu yang senang memproses diri untuk meraih kesucian, menjadi hamba-Mu yang soleh. Penting, karena orang yang berwudu itu juga sebenarnya proses pengampunan dosa. Wudu itu tidak sederhana. Makanya Rasulullah memerintahkan, kalau wudu sempurnakan wudumu. Sempurnakan wudumu. Karena itu termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Wudunya tidak sempurna, ya sholatnya nggak sah. Jadi nggak usah buru-buru, sempurnakan bawasannya. Terus kata Rasulullah, nanti dosa-dosa kita itu akan keluar dari anggota wudu. Begitu kita basuh muka, dosa keluar. Kita basuh tangan, dosa keluar dari tangan. Kita basuh kaki, dosa kita keluar dari kaki. Allah Akbar. Itu rahmat Allah yang luar biasa. Allah Maha Pengampun dosa. Singkatnya, orang yang berwudu itu berarti orang yang sedang memproses dirinya untuk mendapatkan pengampunan dosa, karena dosa-dosanya akan keluar dari anggota wudunya ketika kita berwudu. Mudah-mudahan, amin. Belum lagi sholat. Sholatnya benar karena memenuhi persyaratan. Begitu kita melaksanakan ibadah sholat, tentu yang memenuhi syarat dan rukunnya. Salat sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Begitu kita selesai melaksanakan ibadah salat,
dosa semuanya diampuni Allah. Yamhullahu binal khotoya, semua diampuni Allah sebanyak apapun. Makanya habis melaksanakan sholat, jangan dinodai sholatnya. Kita usahakan dijaga, jangan dosa lagi, jangan dosa lagi. Habis sholat, jaga ibadah berikutnya, jaga akhlaknya. Aku sedang membuat sendiri untuk menjadi orang yang bersih ya Rob. Minta sama Allah. Minta sama Allah. Itu yang terkandung dalam ayat tadi. Jadi jangan putus asa. Allah Maha penerima taubat. Allah Maha penerima taubat sejak terbenam matahari sampai matahari terbit sampai terbenam lagi. Taubat diterima asal mau. Tapi harus ada apa? An-nadamah, kapok. Kapok, nyesel. Apalagi supaya taubatnya diterima. Satu tadi menyesal. Kedua, kebiasaan yang jelek diganti dengan kebiasaan yang baik. Terus apa? Banyak istighfar. Taat diwujudkan dalam keseharian kita terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senang bertaubat. Amin. Ya Rabbal alamin. Kemudian ayat berapa? 38. Kita baca terjemahannya dulu. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian, jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi, karena Adam dan Hawa itu melakukan pelanggaran di dalam surga, lalu disuruh turun oleh Allah dari surga, disuruh keluar dari surga. Lalu Allah katakan, jika sungguh datang kepada kalian petunjukku. Apa petunjuknya? Al-Quran. Apa yang membawa petunjuk dari Allah siapa? Rasulullah. Nah, makanya di awal itu Allah katakan, zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi di dalam Al-Quran itu kita tidak ada keraguan, di dalamnya ada petunjuk. Jadi kalau sudah datang petunjukku, Al-Quran, kamu sudah faham itu petunjuk Allah. Lalu datang Rasul yang memberikan bimbingan kepada kita. Mestinya kita bersikap apa? Sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita fahami, kita taati, kita laksanakan dalam keseharian kita. Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku. Jadi petunjuk Allah itu pernah Rasulullah katakan, aku meninggalkan dua pusaka. Siapa yang berpegang teguh kepada dua pusaka itu tidak akan pernah tersesat hidupnya. Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu pedoman kita, pegangan kita, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Lalu kita iman dengan mantap kepada Allah, iman mantap kepada rukun iman. Lalu amalnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bukan amal sesuai dengan selera kita, amal kita sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Jadi bukan mengikuti hawa nafsu.
orang yang mengikuti petunjukku fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak akan pernah merasa ada sedih dan takut. Kenapa? Surga telah menanti kita. Yakin itu. Jadi kalau imannya mantap kepada Allah, taat melaksanakan aturan Allah, tidak perlu sedih, tidak perlu takut, karena surga sudah menunggu kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja barangkali pada malam ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyinna akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa la sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bifadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairil khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in.